Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Apa yang kau lakukan di Kediri? Kau berkeliaran di jalan-jalan dengan berpakaian compang-camping seperti pengemis. Sebuah cara yang sangat sempurna untuk menyembunyikan jati dirimu yang sebenarnya. Kalau kau melihatku dalam keadaan seperti ini, karena memang seperti inilah aku akan mengamuk. Aku akan mencari kematian. Bumi ini sudah terlalu lama ketempatan tubuhnya yang penuh kotoran. Sekaranglah saatnya aku menemukan jalan kematian yang paling sesuai. Aku Kumbakarna. Akulah Kumbakarna. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-15 dengan judul Singasari. Dalam seri ke-425 ini, dengan para pemain, HP Burhan sebagai Rangga Lampitan, Chris Urspon sebagai Rudra Pondo, Renita sebagai Sekar Kedaton, Novia Mandagi sebagai Permaisuri, Elias sebagai Temenggung Manca Sasra, Mogan sebagai Japanan, Amrizal sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Tidak sempat lagi Senopati itu mengeluarkan teriakan, kepalanya telah pecah berantakan. Darah segar muncrat berbaur otak keputih-putihan, sebagian menodai tubuh Ken Arok yang berlepotan darah, semakin mengerikan. Seolah Ken Arok tidak lagi berwujud manusia, tetapi makhluk yang mengerikan, makhluk yang seolah menyantap manusia. Ken Arok memandang liar ke medan peperangan. Sementara pada waktu bersamaan,
namun di tempat yang berbeda. Paman Mancasastra, Bagaimana Tuan Putri? jangan ceritakan apa yang aku sampaikan ini kepada Ibunda, Paman. Silakan Paman Mancasastra terus melanjutkan perjalanan mengawal Ibunda Permaisuri meloloskan diri. Tuan Putri sendiri, apa yang akan Tuan Putri lakukan? Paman tidak perlu mengkhawatirkan aku. Percayalah, aku pasti selamat. Itu tidak mungkin, Tuan Putri. Tuan Putri harus melanjutkan perjalanan bersama-sama. Mari, Tuan Putri. Jangan menghambat perjalanan ini. Kita harus segera berada sejauh-jauhnya dari medan peperangan. Mengapa berhenti Tumenggung Mancasastra? Ada apa? Apa harus hamba jawab pertanyaan Permaisuri itu? Apa adanya, Tuan Putri? Jangan, Paman. Tuan Putri bermaksud tetap bertahan untuk kembali lagi? Baiklah, kita lanjutkan perjalanan. Sebagai seorang wanita, sebagai seorang gadis yang cantik, aku justru mempunyai peluang yang sangat besar untuk membunuh Ken Arok. Tetapi aku tidak mendapat kesempatan itu. Nampaknya tidak akan aku dapatkan kesempatan itu. Nampaknya tidak akan aku dapatkan kesempatan itu. Di luar dugaan rombongan kecil itu, sepasang mata sedang mengawasi perjalanan mereka. Sosok laki-laki yang berjalan mengendap-endap. Lelaki itu setelah mengetahui siapa yang lewat, kemudian mengangguk-angguk dan bergegas menemui kawannya yang lain. Mengapa kau kembali? Aku melihat sesuatu yang luar biasa. Hah? Apa yang kau lihat? Rombongan kecil keluarga istana melarikan diri. Ada permaisuri, ada pula kalau tidak salah seorang putri yang lain yang berada di dalam tandu. Mungkin Sekar Kedaton, tetapi aku tidak melihat Baginda Kertajaya. Kemana arahnya? Ke sana. Oh, kalau begitu cepat kita laporkan apa yang kau lihat. Ya. Biar aku mengikuti gerak mereka. Baik, ikuti terus mereka. Jangan sampai kau kehilangan jejak. Ya. Baik. Dua telik sandi itu adalah petugas mata-mata yang mendahului mengamati jalan yang akan dilewati pasukan Ganter yang semakin dekat dengan kota Raja Kediri. Laporan mengenai kelompok kecil yang melarikan diri itu dengan cepat sampai pada seorang senopati yang cukup dekat dengan pucuk pimpinan pasukan Ganter, Ki Rangga Lampitan. Senopati itu tidak lain adalah Rudro Bondo. Kau yakin dengan apa yang kau lihat itu? Saya melihat dengan mata sendiri, Tuan Senopati. Saya yakin rombongan itu adalah rombongan kerabat keraton. Hamba ada melihat permaisuri. Bagaimana dengan Baginda? Saya tidak melihatnya, Tuan. Entah jika berada di dalam tandu, tetapi tidak menampakkan diri, Tuanku. Baiklah, aku terima laporanmu. Kau bergabung dengan saya pasukan yang akan kupisahkan untuk mengepung mereka. Nampaknya mereka tidak menyadari kalau tengah berjalan menuju arah sayap kanan. Baik, Tuanku. Dan jalur-jalur perintah mengalir dengan cepat. Sayap pasukan di sebelah kanan yang telah mendengar berita itu segera mempersiapkan diri pula. Sementara waktu terus bergerak meninggalkan saat dini malam menuju pada daerah fajar pagi. Bulan sudah tidak nampak lagi karena tenggelam di langit barat. Terpaksa Tumenggung Mancasastra memerintahkan untuk menyalakan obor. Namun justru karena itu arah perjalanan mereka bisa ditandai, dan di pasukan induk Ganter, Senopati Rudro Bondo melaporkan hal itu kepada Rangga Lampitan. Apa yang akan kau laporkan, Rudro Bondo? Sayap kanan kita nampaknya akan mendapatkan sebuah pekerjaan. Maksudmu? Telik Sandi melaporkan bahwa sekelompok orang melarikan diri. Nampaknya bukan sembarang orang yang melarikan diri itu, melainkan keluarga raja. Ada permaisuri Baginda Kertajaya, ada Sekar Kedaton, serta tentu kerabat keraton yang lain. Aku telah memerintahkan untuk menyergap mereka. Bagus, tetapi Rudro Bondo, ada hal lain yang membuatku penasaran. Tidakkah itu kau rasakan? Maksud Kakang Rangga Lampitan? Kita semakin mendekati kota Raja Kediri, dan menurut Telik Sandi, ada pasukan segelar sepapan yang ditugaskan untuk menyongsong kita. Tetapi mana pasukan segelar sepapan itu? Aku tidak melihatnya. Menurut perhitunganku, di daerah inilah pertempuran akan terjadi. Di depan ada bulak yang cukup luas. Setelah itu, kita akan memasuki perkampungan lagi. Aku kira di sana mereka telah mempersiapkan diri menyongsong kita dengan tumbak-tumbak terlempar dan anak panah. Mungkin. Akan tetapi aku merasakan ada yang tidak wajar. Apakah mungkin pasukan itu ditarik kembali karena sekarang sedang berkecamuk perang di kota raja? Salah satu kemungkinan, Kakang Rangga. Akan tetapi untuk jelasnya, kita bisa mengorek keterangan dari keluarga keraton yang berusaha melarikan diri itu. Para pengawalnya tentu bukan orang sembarangan. Ya, kalau begitu,
Pergilah ke sayap kanan. Aku membutuhkan segera keterangan itu. Pasukan perintahkan terus bergerak dan kemudian berhenti di tengah bulak depan. Jangan segera memasuki perkampungan berikutnya sebelum ada keterangan yang jelas. Baik, Kakang. Pasukan segelar sepapan yang telah membentuk gelar di Radameta itu terus berjalan dengan sikap yang sangat waspada. Mereka benar-benar telah siap menghadapi serangan yang sangat mendadak sekalipun. Sementara itu, Senopati Rudropondo segera bergerak menuju ke sayap kanan pasukannya. Sayap kanan itu melakukan baris pendem, tidak bersuara sama sekali, menunggu orang-orang yang akan mereka sergap semakin dekat. Namun ternyata Tumenggung Mancasasra bukanlah orang sembarangan. Berhenti semuanya! Mengapa berhenti, Gusti? Padamkan obor. Ada yang tidak beres di depan sana. Nampaknya sekelompok orang sedang menunggu kita. Benarkah itu, Gusti Tumenggung? Gunakan telingamu. Kita bergerak ke arah ke kanan. Usahakan jangan bersuara. Prajurit yang berada di belakang, nyalakan obor dan tinggalkan di tempat ini, supaya mereka mengira kita masih tetap berada di sini. Kerjakan. Dengan sebuah perhitungan yang cukup cerdik, Tumenggung Mancasasra memerintahkan rombongan itu untuk berbelok ke arah kanan, dan sebuah obor kembali menyala, ditinggalkan oleh seorang prajurit yang kemudian bergegas menyusul yang lain. Obor itu menyala lagi. Mereka rupanya bermaksud mengejok kita. Perintahkan untuk menyalakan obor. Sekarang. Dengan cepat perintah itu menjalar. Obor-obor segera dinyalakan. Tumenggung Mancasasra dan segenap rombongan yang kemudian menjadi terperanjat bukan alang kepalang ketika merasa telah terkepung. Sebenarnya lah, rombongan kecil yang melarikan diri dari istana Kediri itu bagaikan ikan yang masuk ke dalam jebakan Wu. Bisa masuk namun tidak bisa keluar lagi. Gila, kita telah terkepung. Tetapi siapakah mereka itu, Gusti? Aku tidak tahu. Prajurit Tumapel? Mereka tidak mungkin mendahului kita. Gila, apakah mereka pasukan dari Ganter? Nampaknya itulah yang paling tepat, Gusti. Mereka orang-orang Ganter. Nampaknya akan terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan, Tuan Putri Permaisuri. Siapa mereka, Paman Tumenggung? Hamba belum tahu, Tuan Putri. Akan tetapi rupanya hamba telah salah menghitung. Hamba tidak mengira jika kita akan berpapasan dengan rombongan Ganter. Kalau benar mereka adalah orang-orang Ganter. Orang-orang Ganter? Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang akan Paman lakukan? Hei, orang-orang yang sedang kebingungan. Kami pasukan Ganter segelar sepapan tahu bahwa kalian sedang mengawal keluarga Baginda Kertajaya. Menyerahlah, nyalakan obor sebagai tanda kalian menyerah. Jika perintah ini tidak kalian turuti, maka kami akan menghujani kalian dengan anak panah. Camkan itu baik-baik. Perintah yang mengandung ancaman terdengar menggema dan merontokkan dada segenap keluarga raja, dada Permaisuri dan Sekar Kedaton, beberapa kerabat dan para emban. Mereka menggigil ketakutan, apalagi manakala obor-obor yang menyala itu mulai bergerak merapatkan kepungan. Nampaknya tidak ada jalan lain, Gusti Tumenggung. Kita tidak bisa hanya memikirkan diri kita sendiri tanpa memikirkan keselamatan Permaisuri, Tuanku. Apa maksudmu? Jika kita semua prajurit, kita bisa mengamuk, dan yang akan kita alami sudah jelas. Kita akan tumpas habis, termasuk Permaisuri dan segenap kerabat keraton. Ya, benar. Apa boleh buat? Nyalakan obor. Turuti perintah mereka. Kita menyerah. Adalah hal yang sangat getir yang dirasakan oleh Tumenggung Mancasasra ketika mengambil keputusan untuk menyerah. Obor segera dinyalakan, senjata-senjata juga diletakkan di tanah sebagai tanda menyerah. Tetapi ternyata Ganter memperlakukan mereka dengan baik. Para kerabat keluarga Kertajaya itu diperlakukan dengan baik. Bahkan seorang prajurit telah membagikan minuman kepada mereka. Tetapi tetap saja menyakitkan bagi Mancasasra ketika Rangga Lampitan meminta beberapa keterangan kepadanya. Aku tidak akan banyak bertanya, Tumenggung. Akan tetapi, aku berkepentingan untuk mengetahui keadaan Kediri saat ini. Kau memiliki jaringan petugas sandi yang hebat. Kau pasti telah mengetahui apa yang terjadi di Kediri. Jangan terlampau memuji Tumenggung Mancasasra. Setajam elang sekalipun mata para petugas sandi yang kusebarkan di Kediri. Tetapi aku yakin tidak akan mampu menjangkau semuanya. Seperti di mana pasukan segelar sepapan yang mendapat tugas untuk menyongsong pasukan Ganter ini. Di mana mereka? Jangan disimpan, Tumenggung. Kau tidak mempunyai pilihan lain. Kau sekarang menjadi tawanan. Kau harus mengatakan apa yang kau ketahui. Atau barangkali para prajurit segelar sepapan itu telah ditarik kembali ke kota raja, Tumenggung. Baiklah. Bagaimana, Tumenggung? Mereka tidak ditarik ke kota raja. Juga tidak akan menyongsong kalian. Tidak ditarik ke kota raja. Juga tidak menyongsong kehadiran pasukan Ganter. Lalu apa maksudnya itu, Tumenggung Mancasasra? Pasukan itu dipimpin oleh Aryo Bancak. Tumenggung Aryo Banyak telah mengkhianati Kediri.
Maksudmu, Temenggung Aryo Banyak telah mengambil keputusan memihak kepada Tumapel? Hal yang kemudian menyebabkan Kediri porak-poranda dan permaisuri harus melarikan diri? Tidak. Temenggung Aryo Banyak berkeinginan untuk menjadi raja. Ia ingin menjadi pemenang terakhir, berdiri di atas mayat-mayat Tumapel dan Ganter serta Kediri. Aku mengerti apa yang kau maksud, Temenggung Mancasastra. Rutro Bondo, kau mempunyai pendapat? Aku yakin Ken Arok pasti dapat menguasai keadaan. Sebaiknya yang kita lakukan adalah menggempur pasukan yang dipimpin oleh Temenggung Aryo Banyak itu. Benar, itulah yang harus kita lakukan. Nah, Temenggung Mancasastra, bisakah kau mengatakan lebih jelas di mana Aryo Banyak itu menempatkan pasukannya? Aku tahu di mana mereka berada. Temenggung Mancasastra yang sedikit banyak menyimpan rasa kecewa terhadap perbuatan Aryo Banyak yang telah berkhianat menusuk dari belakang. Justru dengan senang hati menunjukkan di mana pasukan Seglara Sepapan yang dipimpin Aryo Banyak itu berada. Temenggung Aryo Banyak justru terkejut mendengar laporan mata-mata yang disebarnya. Mereka tidak bergerak menuju kota raja, Gusti Temenggung, tetapi membelok ke utara. Dan dengan jelas memang bermaksud membenturkan kekuatannya dengan pasukan kita, Gusti. Gila, kau tidak salah lihat, Tidak, Gusti Temenggung. Pasukan Ganter itu benar-benar menuju kemari. Apakah itu berarti mereka telah mengetahui niat kita? Keparat, kita tidak punya pilihan lain. Baiklah, semuanya kembali ke kelompok masing-masing. Kita buka gelar Gajah Meto untuk menyongsong mereka. Cepat! Panturan pertempuran yang sangat dahsyat itu akhirnya pecah. Bukan saja di dalam kota raja, Ken Arok dan segenap pasukan Tumapel Seglara Sepapan bertempur mati-matian, berusaha memenangkan peperangan melawan pasukan Kediri yang dikendalikan Murtiwandawa dari tempat persembunyiannya yang tidak diketahui. Tapi juga antara pasukan Kediri di bawah pimpinan Aryo Banyak melawan pasukan Ganter yang dipimpin langsung oleh Rangga Lampitan. Darah muncrat dari segenap luka. Cerit dan teriakan menjelang ajar, berbaur umpatan segenap sumpah serah menandai korban yang berjatuhan semakin banyak. Dan Ken Arok, meski telah menjelajahi arena demi arena, namun tidak berhasil menemukan yang dicari. Temenggung Murtiwandawa yang dicarinya tidak juga diketahui di mana berada. Seperti perempuan kembenan, keluarlah kau, bertempurlah dengan jantan, keluarlah kau Murtiwandawa, Temenggung Murtiwandawa, keluarlah, jangan bermain kucing-kucingan denganku, keluar! Sebenarnya lah, Ken Arok harus melihat kenyataan yang sangat menjengkelkan hatinya. Pasukan Kediri yang semula telah porak-poranda tidak mempunyai bentuk ikatan, lambat laun menemukan bentuknya kembali. Ken Arok tidak pernah mengira bahwa Temenggung Murtiwandawa yang sedang dicarinya itu justru berbaur dengan prajurit rendahan dan telah berganti pakaian pula sebagaimana layaknya prajurit rendahan. Temenggung Murtiwandawa tidak bertempur sebagaimana layaknya orang yang berilmu tinggi, namun yang dilakukannya adalah selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mengatur kelompok demi kelompok tanpa diketahui oleh siapapun. Prajurit Kediri semakin lama tertata semakin rapi. Mereka tidak lagi bertempur terah-berai perorangan, namun mengandalkan kemampuan kelompok yang tentu semakin kuat. Dan jumlah prajurit Kediri masih terlampau banyak. Rupanya, saat terang tanah nanti, Tumapel belum akan menyelesaikan pertempuran. Benar-benar gila. Di mana orang itu bersembunyi? Keparat. Aneh, benar-benar aneh. Aku telah menjelajahi medan pertempuran ini dari ujung ke ujung. Akan tetapi, yang aku cari tidak ada. Apakah berita yang aku terima bahwa Temenggung Murtiwandawa telah mengambil alih dan mengendalikan pasukan Kediri itu hanya sekedar sebuah kebohongan? Supaya aku tidak memusatkan perhatian kepada gelar pasukan Tumapel. Atau, iya, nampaknya aku telah terkecoh.
Cerita tentang Temenggung Murtiwandawa itu tentu sekedar omong kosong belaka. Dengan demikian, orang yang berada di belakang pasukan Kediri jelas bukan Temenggung Murtiwandawa. Cerdik juga. Siapapun orang itu yang sempat menyibukkan aku untuk sebuah pekerjaan yang tidak ada gunanya. Siapa orang itu? Dan di antara hiruk-pikuknya peperangan, pandangan mata Ken Arok tertuju pada seseorang yang dirasakannya aneh. Karena di antara hiruk-pikuk perang yang terjadi, orang itu tidak melakukan apa-apa, seolah kehadirannya di medan peperangan adalah untuk menyaksikan apa yang terjadi dari jarak yang cukup dekat. Dada Ken Arok berdesir ketika dia mengenali orang itu. Dan mendadak Ken Arok seperti dipaksa untuk merenungi keadaannya sendiri. Memandangi tubuhnya sendiri yang berlepotan darah, Ken Arok melangkah mendekati orang yang dikenalnya itu. Bapak Brahmana Loh Gawe. Aku telah melihat semuanya, anak mas. Benar-benar sebuah pertempuran yang maha dahsyat. Dan aku menyaksikan betapa Dewa Sima seolah-olah telah turun dari langit menjelma pada dirimu. Betara Yamadipati, Dewa penjabut nyawa itu juga telah turun menjelma pada dirimu. Aku melihat seolah-olah kau bukan lagi seorang manusia. Di dalam perang kau seperti orang yang kelaparan setelah bertahun-tahun tidak makan. Kau seperti orang kehausan setelah menempuh padang ilalang yang tidak bertempur. Di medan pertempuran ini, yang kemudian kau lakukan adalah mengumbar segenap rasa lapar dan haus itu. Lapar terhadap bangkai, haus terhadap darah. Ini sebuah pertempuran, Bapak. Pertempuran. Apapun namanya, masih menggunakan aturan. Kau seorang senopati perang Ken Arok. Kau pemegang tali kendali. Akan tetapi kau terlampau serakah. Apalah artinya kau mengobrak-abrik langsung ke dalam peperangan. Membunuh para prajuritnya bukan tandinganmu. Ini peperangan, Bapak. Prajurit Tamtama dengan kemampuannya sebagai Tamtama akan bertempur berhadapan dengan Tamtama pula. Senopati akan berusaha menempatkan diri bertempur dengan Senopati pula. Orang yang semakin mapan ilmu kanuragannya akan mencari musuh yang mempunyai kemampuan berimbang. Ini peperangan, Bapak. Dalam peperangan aku tidak perlu melihat hal-hal yang semacam itu. Baiklah anak Mas Ken Arok, pemuda yang gagah perkasa, serta kasinungan ilmu kanuragan yang linur. Cobalah kau cari permukaan air. Lihatlah wajahmu seperti apa. Ada sebuah desir yang menggerayangi permukaan hati Ken Arok. Dan di luar kesadarannya, Ken Arok memandangi segenap bagian tubuhnya. Dan tiba-tiba saja, hidungnya yang beberapa saat seperti kebal telah bekerja kembali. Bau anyir menyengat simpul-simpul syaraf pembaunya. Brahmana Loh Gawe melangkah menjauh, bermaksud meninggalkan Ken Arok. Namun Brahmana Loh Gawe masih berhenti sejenak. Melihatmu dalam keadaan seperti itu, Ken Arok, aku menjadi cemas akan seperti apa negeri Kediri ini besok. Dengar, Ken Arok, secara pribadi kau memang mumpuni, tetapi sebagai seorang panglima, kau ternyata bukan apa-apa. Sebaiknya aku menyingkir dari medan pertempuran ini. Jantungku semakin lama semakin lemah setiap kali mendengar teriakan kesakitan. Ken Arok tetap berdiri termangu di depannya. Serasa ada sesuatu yang mengeram di kepalanya yang berdenyut menyakitkan. Sementara itu telah terjadi sebuah perubahan di medan perang yang lain. Pasukan yang dipimpin oleh Tumenggung Aryo Banyak semakin terdesak oleh pasukan Ganter. Hal itu disebabkan oleh orang-orang Aryo Banyak sendiri yang merasa kecewa dengan sikap Aryo Banyak yang bermaksud berkhianat, kemudian membelot berpihak pada Ganter. Bahkan telah terjadi pertempuran yang dahsyat antara Tumenggung Aryo Banyak yang berhadapan dengan pimpinan Ganter Rangga Lampitan. Pertempuran pribadi menghadapi pribadi. Menyerahlah Temenggung Aryo Banyak.
Kau harus melihat kenyataan di sekitarmu. Lihat, pasukan semakin terdesak. Dan jika kau tidak menghentikan peperangan dan menyerah, mereka semua akan tertumpas habis. Aryo Banyak tidak akan pernah mengenal kata menyerah, Ranggalampitan. Kaulah yang harus menyerah, pemberontak hina. Maling berteriak maling. Kau katakan, aku pemberontak hina. Kalau aku memberontak atas tatanan yang keliru di Kediri, iya, itu aku akui. Tetapi hina, tunggu dulu. Karena rasanya kata-kata hina itu lebih pantas ditujukan kepadamu, Tumenggung Aryo Banyak. Kaulah yang berkhianat. Aku mempunyai cita-cita. Kalau begitu, apa bedanya? Kau katakan aku pemberontak, tetapi kau sendiri pengkhianat. Persetan denganmu, Ranggalampitan. Sebaiknya kau menyerah saja. Aku akan memaafkan kesalahanmu. Dan kau perintahkan kepada segenap laskar liar dari Ganter yang tidak kenal unggah-ungguh itu. Sebaiknya tanyakan saja kepada beberapa orangmu yang masih mempunyai pikiran bening. Mereka yang kecewa karena kau mengajaknya berkhianat, mempunyai maksud amat buruk terhadap Kediri. Mereka mampu menggunakan kejernihan mata hatinya dan sekarang bahu-membahu di pihakku. Mereka semuanya sampah. Sekali lagi, Aryo Banyak, menyerahlah. Pasukanmu sudah semakin morat-marit. Kau menjadi tawananku. Aku akan membunuhmu. Hampir putus kamu. Semakin morat-marit pasukan yang dipimpin oleh Tumenggung Aryo Banyak, tidak terkira berapa yang mati atau terluka di pihak kawan dan lawan. Namun dengan adanya beberapa prajurit, bahkan senopati yang berbalik berpihak kepada Ganter, akibat kekecewaan mereka terhadap sikap Aryo Banyak yang berkhianat terhadap Kediri, semakin memperparah keadaan pasukan itu. Sementara pertempuran antara Tumenggung Aryo Banyak berhadapan dengan Ranggalampitan adalah sebuah pertempuran yang benar-benar dahsyat. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.